مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير ما يمشي على قدمه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlul Bait, pondasi keselamatan umat serta meraih cinta sang penanggung nubuat. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan kita saling mencintai karena Allah. Yang mendengarkan sembari rebahan, yang duduk sambil ngemil, atau mungkin sambil curi-curi waktu kesibukannya. Atau sedang apalah. Yang penting dalam posisi sedang melakukan kebaikan ya sobat. Apa kabar? Mudah-mudahan antum semuanya yang mendengarkan dan keluarga senantiasa dalam naungan ridho dan rahmatnya. Sehingga bisa terjaga baik siang malamnya, bangun dan tidurnya, sedih dan bahagianya, lapang maupun sempitnya. Amin. Kenapa aneh bilang begitu? Karena kita manusia ya. Because nggak ada kehidupan yang lurus. Yang ada hanyalah ajaran yang lurus. That's true. Karena Allah sendiri yang mengatakannya. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Wa annahu huwa amata wa ahya. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Surat An-Najm 43, 44, 47. Bahwa kehidupan itu ada saatnya kita bahagia dan ada saatnya kita bersedih. Ada saatnya kita dalam kondisi lapang, ada saatnya pula kita dalam kondisi terlilit hutang. Pokoknya hidup itu ada saatnya aja. Nanti aneh bahas tersendiri deh soal ayat ini dengan judul hidup ada saatnya. Hehe. Baiklah, sepertinya para sobat menunggu ya. Jadi sobat, ini podcast pertama saya ya. Jadi mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau terbata-bata, karena jujur aja aneh ragu nih ya, gugup gitu yuk. Tapi insya Allah selama aneh berniat untuk kebaikan, untuk ceria aneh gitu kan salah satunya, insya Allah aneh apapun akan terus maju gitu ya. Baik, sahabat sekalian, seperti yang kita tahu bahwa yang namanya cita-cita adalah impian yang ingin dicapai tiap manusia. Dan itu macam-macam ya. Nah, cuman kadar usahanya aja yang membedakan. Contoh, ingat, tanpa merendahkan satu profesi dengan profesi lainnya. Ya, cita-cita orang yang ingin menjadi guru dan cita-cita orang yang ingin menjadi dokter. Kita ambil dari perbandingan waktu tempuh pendidikannya aja. Nah, biasanya nih ya, lulusan sarjana dengan waktu tempuh 4 tahun itu sudah bisa menjadi guru gitu ya, guru SLTA, SLTP gitu. Bahkan ada juga teman aneh yang baru lulus SLTA udah jadi guru. Nah, kalau soal kapasitas kapabilitas sih lain lagi ya soalnya ya. Nah, tapi dokter udah mah masuknya susah, kuotanya puluhan kursi direbutin puluhan ribu orang lagi. Belum lagi masa pendidikannya lama bet. Rata-rata sih 5 tahun ya. Tapi ada juga aneh dengar sampai 7 tahun gitu loh. Ini kita pasti paham karena indikatornya itu menyangkut nyawa manusia. Ya meskipun pendidikan juga menyangkut kehidupan manusia sih ya. Maka dari itu, aneh pengen jadi guru tuh. Dari dulu aneh pengen jadi guru. Tapi did you know, ada satu cita-cita yang gak mungkin dicapai sembarang orang. Mau ditempuh selama apapun dan sejauh apapun, wis angel pokoknya. Ya, yaitu gelar Sayyid atau di Indonesia terkenalnya Habib atau Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait itu keturunan Nabi yang mengalir darah daging Nabi di dalamnya. Ya meskipun ada tafsiran lain tentang Ahlul Bait,
yaitu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang taat pada ajarannya. Kayak menjalankan kewajiban dan amar ma'ruf nahi munkarnya udah keasah gitu. Tapi aneh belum mau terfokus sama itu. Aneh mau fokus sama silsilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sobat Andalus, silsilah keturunan Nabi itu ada banyak. Sekali lagi, aneh katakan banyak marganya. Ada Al-Haddad, ada Al-Attas, ada As-Segaf. Kalau dalam bahasa Arab sih As-Saqaf ya. Ada Ali Drus, Bahrun, bin Yahya, bin Syihab, dan masih banyak lagi. Yang aneh belum sebutin, mudah-mudahan bukan sul adab aneh ya. Karena memang banyak. Tercatat dalam Robitoh Alawiyah aja, lembaga gitu ya, legalitas yang mencari silsilah Habib itu udah tercatat 68 marga. Nah, hal ini biasanya dipengaruhi teritorial di mana mereka tinggal dan diambil dari lakob atau gelar datuk atau kakeknya ya. Seperti misalnya dari tempat ada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau adalah ulama masyhur dan salah satu ahlu bait di tanah Hijaz, Mekah, Madinah itu ya. Belum tahu ya Hijaz itu apa? Itu ada tanah Mekah dan Madinah. Atau dari lakob kayak seperti Al-Attas yang datuknya bernama Sayyid Abdurrahman Al-Attas, yang konon katanya Al-Attas diambil karena beliau dianugerahi bisa bersin pada saat masih dalam kandungan. Keren gitu ya, Masya Allah. Yang kita tahu juga kan, bersin itu suatu hal yang baik karena mengeluarkan zat yang tidak baik dari dalam tubuh ya. Eksplisitnya Sayyid Abdurrahman sudah dibersihkan semenjak dalam kandungan gitu ya. Kayak terus ada putranya tuh ya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang wiridnya terkenal masyhur seluruh Indonesia gitu ya. Rotib Al-Attas itu karangan Sayyid Umar bin Abdurrahman itu putranya. Semua warga ini hilir. Ada hulunya, semuanya bermuara pada dua datuk. Datuk Thariqah Alawiyin, Thariqahnya para habaib gitu ya. Yaitu Sayyid Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa dan Sayyid Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Yang sekarang makamnya ada di Hadramaut, Yaman. Sehingga sampai saat ini Hadramaut dikenal dengan kota sejuta wali. Ya itulah ya sebabnya ya, karena memang para wali, para habaib sayyid itu banyak lahir di sana gitu. Nah itulah sekilas tarikh ya. Kalau dibahas panjang lagi ya sobat, nanti deh aneh pisahkan, ada sesi tersendiri. Itu pun kalau aneh ingat gitu ya. Kita tutup topik aja ya. Akhir-akhir ini tidak dapat dipungkiri bahwasannya di negeri tercinta kita banyak perilaku kriminalisasi terhadap ulama yang di dalamnya ada para habaib. Kita memang mengerti bahwa hal itu adalah bagian dari perjuangan dakwah. Mungkin para ulama kita, para habaib dan keluarganya merasa ridho dikriminalisasi, direndahkan, dihina, mau dipenjara. Ya mungkin saja mereka menikmati perjuangan itu. Tapi bagaimana nasib hati para umat, ya kan? Dan bagaimana hati perasaan baginda Nabi itu kan melihat keluarganya direndahkan, dicaci maki di dunia gitu. Nasib terburuknya itu untuk pelaku atau subjek pengkriminalisasian itu. Sewaktu Nabi hidup, Nabi bisa sabar, lembut bagi orang-orang yang menghina dirinya. Dua hal yang Nabi tidak sungkan untuk melakukan suatu hal yang mengejutkan. Dua hal. Jika dihina, Nabi marah. Apa? Agama dan keluarganya. Agama dan keluarganya. Itu ada ceritanya. Nah, diceritakan dalam kitab karangan Fakhrul Razi, Imam Fakhrul Razi ya, tafsir Quran Al-Akbar, mudah-mudahan aneh enggak salah nyebutin ya. Itu ada satu momen di mana Utsbah bin Abi Lahab, itu salah satu putra Abi Lahab ya. Beliau juga besan, dia juga besan Nabi waktu itu ya.
karena menikahi putri Nabi, salah satu putri Nabi yaitu Sayyidah Ruqayyah. Nah, pada saat itu mungkin sebelumnya ada satu namimah pengadu dombaan dari kafir Quraisy gitu ya. Dia punya iktikad buruk, yaitu ingin menghina Nabi, mencaci Nabi dan istrinya, yaitu diantara lain dan bukan gitu kan, itu putranya Nabi. Jadi dia itu sebenarnya mau ke Syam, tapi sebelum ke Syam dia empat banget hatinya itu pengen ngehina Nabi gitu ya. Nah, pada saat waktu siang, pagi menjelang siang, dia karena saking empatnya gitu kan, karena juga mungkin dorongan dari kafir Quraisy gitu kan, yang notabene masih menyembah berhala, langsung menghadap Rasulullah SAW dan dia mengumpat kepada Rasulullah, dia menghina Rasulullah dan sempat meludahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waliyadzubillah, meludahi Rasulullah. Padahal itu besannya loh, tapi memang karena nilai akhlak belum dijunjung tinggi dan kafir Quraisy masih mendominasi di sana, sehingga ya seperti itulah yang terjadi itu kan ya. Nah, yang terakhir dia menceraikan gitu ya, bahasanya menceraikan Sayyidah Ruqayyah dan menghina anaknya di depan Nabi Muhammad baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan bahwa Sayyidah Ruqayyah anak yang lemah, putri yang lemah, putri yang hina, karena bapaknya seorang penyihir, seorang sihir gitu. Pokoknya dia dihina, udah Nabi dihina, anaknya dihina. Seketika wajah Nabi SAW memerah dengan raut muka yang seperti ingin marah, dan beliau langsung mengadahkan tangan ke atas dan berdoa, Allahumma sallithu kalban aziman, yang kurang lebih artinya, ya Allah hancurkanlah dia itu ke Utsbah ya, yang lagi menghinanya itu di depannya gitu, dengan anjing yang kalban ya, dengan anjing aziman yang besar, yang buas yang kau miliki gitu. Setelah mendoa itu, Rasulullah langsung balik badan pulang, dan Utsbah juga begitu, langsung menceritakan ke Abu Lahab apa yang sudah dilakukan dan apa yang dilakukan Nabi itu, bahwa dia sudah menghina Nabi dan Nabi berdoa keburukan, yaitu kehancuran untuk dirinya. Dari sana Abu Lahab sudah gemeter ketakutan, karena justru dia juga mengakui bahwa Nabi itu sebenarnya perkataannya tidak bisa dianggap remeh, sebelah mata tidak bisa. Dari dulu orang disebut digelar Al-Amin ya, yang dimana perkataannya tidak pernah berbohong. Dia takut putranya kenapa-kenapa, tapi di sisi lain karena dia mempunyai ego seorang yang punya kekuasaan di Quraisy, jadi dia gentle aja, dia tetap di cover dengan hatinya, tidak akan terjadi apa-apa lah. Tapi walaupun di hati kecilnya dia mengakui bahkan bahwa sesuatu akan terjadi pada anaknya, sehingga kafilah pun berangkat untuk berdagang biasa ya ke Syam yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Di tengah perjalanan ada satu penduduk gitu ya, atau satu kafilah gitu ya, yang mungkin di arah yang berlawanan gitu, langsung beritahu bahwa di depan akhir-akhir ini banyak binatang buas. Orang langsung kaget lah gitu ya, Abu Lahab ya langsung kaget lah, jangan-jangan perkataan Nabi benar dalam hatinya gitu kan. Maka dari itu saat menjelang malam tiba itu kan istirahat, dan langsung beliau berpidato gitu, mengumumkan gitu di halayak kafilah, ijma'u, kumpul, ihfad khimati, so tolong jaga khimah ini, barangkali nanti ada binatang buas yang akan menerkam, tolong jaga khimahku itu kemah gitu kan, kemah dia bersama anaknya Utsbah. Malam berlalu, dan gimana cara penjagaannya itu
dalam kitabnya itu disebutkan, bahkan jimal itu jadi unta-unta gitu ya, merapatkan barisan, membundar gitu. Jadi merapat barisan ngebundar sambil tidur gitu kan ya. Tahu kan onta tidur gitu ya. Nah kayak gitu. Dan dikelilingi para kafilah gitu ya. Malam tiba itu kan ketiduran. Jadi ternyata mereka itu tidur semua, gak ada yang bangun. Qadarullah wa masyafa'ala. Apa yang terjadi? Datang singa besar. Ya, mulai ketahuan kan. Ternyata kalban itu ya semacam binatang buas gitu ya. Masih spesies lah gitu ya, anjing singa kan ya. Masih spesies kucing oren. Bukan kan ya. Singa besar datang. Dia mengendus setiap orang yang sedang menjaga. Tiap orang. Mungkin jika dikasih penganugerahan gitu ya, penganugerahan bisa mendengar, dia mulai berkata, oh ini bukan usbah, ini bukan usbah, ini bukan usbah. Dia endus setiap orang. Sampai akhirnya dia masuk ke khimah dan langsung mengendus Utbah dan mengetahui itu Utbah. Langsung dia terekam dan mati seketika. Masya Allah. Itulah kenapa mungkin Nabi bisa sabar ya. Contoh waktu peristiwa di Taif, antum semua pasti mengetahui bagaimana keadaan pas waktu itu Nabi dilempar batu, dihina, dicaci, sampai berdarah, sampai giginya ada yang lepas gitu kan. Itu bahkan malaikat pun menawarkan, ini Jibal dekat ini, mau aku balikan saja ke negeri Taif. Apa kata Nabi? Fa innahum qaumul la ya'lamun. Bahkan Nabi malah mendoakan, mudah-mudahan tumbuh dari negeri itu generasi-generasi yang akan taat pada syariat ajaran agama Islam. Masya Allah. Nah, tapi beda lain dengan masalah tadi yang dihina Sayyidah Ruqayyah, putri Nabi, belahan jiwa Nabi, dihina, Nabi marah dan mendoakan untuk kehancuran. Nah, apa kan? Jadi sebuah pelajaran bahwa Ahlul Bait adalah silsilah keturunan keluarga yang harus kita hormati, yang harus kita junjung tinggi harkat dan martabatnya, yang harus kita bantu jika terlihat kesusahan. Karena dalam kaidah itu Ahlul Bait Bani Muttalib gitu ya, disebutnya itu tidak boleh meminta-minta gitu ya, bahkan tidak boleh menerima harta zakat. Itu memang sudah wasiat dari nabinya gitu ya. Tapi kalau setidaknya kalau kalian melihat Ahlul Bait, para habaib, bahkan para ustadz juga, para kiai sedang kesusahan, mari kita bantu gitu ya. Kekuatan ekonomi Islam itu sebenarnya kuat jika kita memang menyadarinya gitu ya. Nah, dari hal tersebut Allah langsung mengetahui bahwa sebenarnya Allah sudah mengetahui dari dulu juga ya, karena beliau yang sudah menentukan di Lauhul Mahfuz itu skenario dunia itu seperti apa gitu ya. Tapi itu diabadikan dari pemahaman Nabi mencintai Ahlul Bait itu. Dalam surat Asy-Syura ayat 23 yang ada satu kutipan kalimatnya itu, illal mawaddata fil qurba. Kurang lebih, mudah-mudahan ini benar ya. Qul la as'alukum ajran illal mawaddata fil qurba. Yang artinya, katakanlah aku tidak meminta sepeser pun dari kalian berkat dari dakwah ini, illal mawaddata fil qurba, kecuali untuk supaya kalian bisa berlaku kasih sayang, mencintai dan menyayangi fil qurba, kerabat-kerabat Nabi, yaitu siapa? Ahlul Bait. Makanya ada lagi satu lagi hadis Nabi ya. Ini masyhur karena tercatat dalam
Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ana 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 tarikun fikum atsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan. Nabi bersabda, ini sabda beliau itu saat sedang tawaf wada, tawaf perpisahan, tawaf terakhir Nabi. Ya, tawaf wada yang semua sudah tahulah masyhur itu. Kejadiannya seperti apa gitu. Ana tarikun fikum atsaqalain. Saya ini manusia, kata Nabi, yang tidak lama lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka dari itu, saksikan bahwa saya telah memberikan kalian, meninggalkan untuk kalian astaqalain, dua hal yang penting, sangat berat. Astaqal ini kan berat ya. Maksudnya adalah mempunyai suatu kapasitas yang bisa menyelamatkan. In tamasaktum bihima lang tadillu abadannya. Beratnya itu apa? Karena jika engkau tamasak gitu, memegang teguh dua hal ini, lang tadillu abadan, engkau tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Bukan cuma Alkitab wa Sunnah ya. Itu ada lagi itu dalam kitab Al-Mustadrak. Tapi ini mah dalam sunan bukan sunan, Sahih Muslim. Yaitu kitabullah wa itsrati ahli baiti. Kitabullah wa itsrati ahli baiti. Satu, kitabullah Al-Quran wa itsrati ahli baiti. Dan menjaga, menghargai, menghormati, manut li ahli baiti, kepada ahlul bait, kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terakhir nih ya, saya ingin mengutip dalam kitab Maulid Ad-Dibai, dalam salah satu syairnya. Bagus sekali, Masya Allah. Nah, ini saya dendakan ya. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul arbi fadzakiri syubbihu bil anjumi zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani wasafinun linnajati idha khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadha wa'tasim billahi wasta'ini. Ahlu baitil Mustafa Tuhuri, ahlul bait, keluarga Nabi, keturunan Nabi Mustafa yang terpilih, At-Tuhuri, mereka disucikan dari semua sifat buruk. Darah mereka darah yang terbaik, daging mereka daging yang terbaik. Maka sesuatu yang terbaik, sesuatu yang berharga harus kita jaga. Hum amanul arabi fadzakiri, mereka adalah pondasi amanul arabi, pondasi tegaknya bumi. Fadzakiri, ingat. Ini fadzakirin itu nadhir, untuk peringatan supaya kita tidak semena-mena gitu ya terhadap para ahlul bait. Coba bangunan aja kalau nggak ada pondasi gimana? Ya rubuh ya. Bumi kalau nggak ada pondasi bumi apa? The core itu ya, the core, inti bumi gitu ya. Kalau nggak berputar gimana? Ya hancur gitu kan. Maka dari itu jaga baik-baik ahlul bait, para ulama gitu ya. Syubbihu bil anjumiz zuhuri, mereka itu bagaikan bintang yang gemerlap di malam hari. Kita tahu ya, kalau di malam hari itu suasananya kalau nggak serem ya sunyi gitu kan. Ya kayak pokoknya kesannya nggak baik gitu ya. Tapi kalau ada bintang coba gemerlap, aduh indah banget ya, indah banget gitu kan dilihatannya. Nah itu ahlul bait. Mislama qad ja'a fi sunni, itu perumpamaan yang sudah didatangkan dalam hadis-hadis Nabi gitu kan, seperti hadis yang tadi disebutkan. Nah itu wasafinun lin najati idza khifta min tufani kulli adza, mereka itu bagaikan bahtera penyelamat, bahtera Nuh. Safinun lin najati idza khifta min tufani kulli adza, yang dimana bahtera Nuh ini menjadi penyelamat
penghampas ketakutan, terus penyelamat dari topan, badai, petir, ombak, itu kan. Coba kita bayangkan kan waktu sejarah Bahtera Nabi Nuh. Apa fungsinya Bahtera? Menyelamatkan dari badai, gelombang, petir. Nah itu kehidupan kan seperti yang kita ketahui ya, banyak gelombang, badai, itu kan banyak ujian. Tapi kalau kita sudah sudah berpegang teguh, kita sudah berada dalam koridor softnya Ahlul Bait, tidak ada ketakutan lagi. Fanju fiha la takunu kadza wa'tasim billahi wasta'ini. Maka selamat kan ya. Bahtera Nuh kan menyelamatkan umat manusia dari kepunahan, betul? Ya betul gitu kan. Selamat di dalamnya, tidak ada rasa khawatir lagi gitu kan. La takunu kadza, tidak ada gimana ya enggak ada gitu kan. Ya enggak khawatir istilahnya kan. Wa'tasim billahi wasta'ini. Jadi kalau sudah berpegang teguh, kita sudah cintai para habaib, sayyid, itu cepat tuh kepada Rasulnya. Lah gimana gak cepatnya, orang keturunan Rasul ya, cucu Rasul gitu kan. Sedangkan Rasul kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu merasa mencintai Allah, maka ikutilah ajaran Rasulullah. Kalau kamu merasa mencintai Allah tapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan mencintai Ahlul Baitnya, bohong itu, zong itu kan, hoax itu kan. Nah, mungkin itu aja ya sobat untuk podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran sudah memberikan perhatian, sudah mendengarkan podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan tambah-tambahlah kecintaan kita kepada para ahlul bait, para habaib gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.